Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan kita yang Maha Esa. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana Allah lah yang telah memberikan kita dari nikmat terkecil hingga nikmat terbesar. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa juga kita curahkan kepada sang proklamator Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang saat ini. Dari zamannya nenek-nenek kalau pergi menggunakan kursi roda yang masih didorong oleh cucunya, hingga zaman sekarang nenek-nenek kalau pergi menggunakan mobil Toyota yang sudah diberikan nos dan melaju kencang. Subhanallah. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Yang terhormat para dewan juri serta penyelenggara lomba yang insya Allah sehat walafiat. Yang terhormat para teman-teman seperjuangan lomba dakwah yang insya Allah kita selalu istiqomah dalam berdakwah. Dan yang terhormat para penonton serta para pendukung dimanapun kalian berada, walaupun kita dipisahkan oleh jaraknya, tapi insya Allah hati kita didekatkan oleh Allah sehingga nyut-nyutan di dalam dada dan menjadi cinta. Ya ilah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, insya Allah saya akan membuahkan sebuah tausiah singkat dengan tema Tantangan Pemuda Muslim di Era Pandemi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya virus corona atau COVID-19 telah melanda bangsa dan negeri di dunia ini, termasuk negeri kita tercinta, tanah air Republik Indonesia. Sejak tahun 2020 kemarin, Indonesia diguncangkan dari berbagai berita dan sosial media diviralkan atas masuknya virus ini ke Indonesia, sehingga menyebabkan seluruh warga masyarakat Indonesia melakukan aktivitas 100% di rumah saja. Sekalipun ada kepentingan yang urgent harus keluar rumah, kita diwajibkan memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Ini adalah tantangan dan ujian bagi kita yang begitu berat sebagai penduduk makhluk bumi, karena jumlah korban jiwa yang meninggal akibat virus ini pun mencapai ratusan juta. Tapi ingat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim. Yang artinya tidak akan Allah turunkan atau berikan suatu membebani manusia melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Jadi apapun tragedi yang terjadi di tahun 2020 kemarin, itu adalah ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya, tapi Allah yakin hambanya bisa melewati secara bersama-sama, karena Allah tidak akan membebani seseorang hambanya melampaui batas kemampuannya. Tetapi ada beberapa hal atau tantangan yang harus kita lewati sebagai remaja muslim di era pandemi. Yang pertama yakni adalah sifat malas. Ketika di musim era pandemi sekolah pun ditutup, maka kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PDR, belajar dari rumah. Ketika belajar dari rumah, maka kita malas bangun pagi dan kita malas untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat subuh di pagi hari. Lalu kita malas untuk belajar, malas mengerjakan tugas. Itulah yang menjadi tantangan bagi remaja muslim. Lalu tantangan yang kedua ini yang sangat berbahaya, yakni tantangan untuk tidak mengikuti tren-tren maksiat. Seperti apa tren-tren maksiat? Rasulullah SAW pernah berkata,
akan ada wanita-wanita yang menandakan akhir zaman, akan datangnya hari kiamat, yakni wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang dan mereka tidak memikirkan bagaimana nanti ketika sudah dicabut nyawanya. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa mereka?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku pun tidak mengetahuinya seperti apa mereka. Yang jelas mereka akan ada ketika nanti sudah di akhir zaman." Dan terbukti di tahun 2020, awal pandemi, awal virus corona datang, mereka remaja-remaja yang solehah, yang tadinya memakai kerudung panjang, sekarang memakai kerudung dililit ke leher. Sekarang mereka berpakaian tapi telanjang, berjoget-joget di sebuah aplikasi sosial media. Lebih-lebihnya lagi, sungguh ironis, tragis, bin sadisnya pemuda-pemudi pada saat pandemi. Mereka tidak memikirkan apa tujuan mereka di hidup di dunia ini. Apakah mereka sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita bisa menjaga itu semua? Ingat wiridan Imam Al-Ghazali yang kesehariannya membaca zikir, tahmid, tahlil. Ketika kita hafalkan, ketika kita amalkan, insya Allah iman kita akan sempurna. Hari Senin yang pertama kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 1000 kali. Lalu hari Selasa kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Berapa kali? Sama, itu pun 1000 kali kita baca dalam sehari. Lalu hari Rabu kita membaca Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotoya. Berapa kali? Itu pun sama, 1000 kali kita baca dalam sehari. Lalu hari yang keempat, hari Kamis kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? Itu pun sama, 1000 kali kita baca dalam sehari. Lalu hari Jumat kita membaca Ya Allah, 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 Ya Allah. Berapa kali? 1000 kali dalam sehari. Lalu hari Sabtu kita membaca La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Dan hari terakhir yakni hari Ahad kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Itu tadi adalah amalan wiridan Imam Al-Ghazali. Kita dengarkan, kita catat, kita hafalkan, lalu kita amalkan. Insya Allah iman kita sempurna dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai penerus bangsa Indonesia jangan bermalas-malasan, jangan keikut trending yang bermaksiat. Maka kita harus pilih dan kita harus menangkal dengan pikiran sehat kita. Saya Muhammad Fadil Hasibuan dari SMK Negeri 3 Bandung pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat walaupun hanya sebentar. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.